Hai calon sultan, cerita ini terinspirasi dari komen ini ya. Makasih buat kamu yang udah ngirim ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian para calon sultan yang ide mau dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys! Jadi bagaimana ya asisten? Penjualan skincare CLA.RA hari ini tembus berapa penjualan ya asisten? Sebenarnya Bu Clara, ada yang ingin saya sampaikan terkait pemasukan dari skincare CLA.RA. Bagaimana ya asisten? Ada masalah asisten? Dalam 2 minggu ini pemasukan skincare CLA.RA ada penurunan Bu Clara. Bisa ya asisten? Emangnya ada yang salah dengan produk kita asisten? Padahal kita sudah menggunakan bahan yang sangat berkualitas sekali. Kenapa bisa sampai ada penurunan asisten? Saya mengerti Bu Clara. Sebenarnya ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan yang ada di dalam skincare yang Bu Clara. Terus apa masalahnya asisten? Jadi Bu Clara mempunyai saingan baru dalam bisnis skincare ini. Saingan? Siapa itu asisten? Dan produk apa yang mereka jual asisten? Produk yang mereka jual itu hampir sama dengan produk yang kita jual Bu Clara. Namun mereka menjualnya dengan harga yang lebih murah. Mereka menjual produk skincare seperti face care, body care, dan hair care Bu Clara. Nama brandnya itu adalah MR.NDA. MR.NDA. Saya mendengar nama skincare itu, tapi itu nggak penting. Asisten, apa sekarang kamu punya solusi agar skincare CLA.RA bisa kita turunkan harganya? Kalau soal itu sepertinya susah Bu Clara, karena skincare CLA.RA itu menggunakan bahan skincare berkualitas tinggi. Kalau kita menurunkan harga jualnya, kita nggak bakal balik modal Bu Clara. Bagaimana ya caranya asisten agar penjualan skincare CLA.RA bisa meningkat lagi? Amar, ada apa ya ada nelfon aku? Angkat dulu Bu Clara, siapa tahu penting. Sebentar ya asisten. Baik Bu Clara. Halo Amar. Saya kira nggak bakal diangkat. Kamu sedang apa Clara? Saya lagi di kantor. Ada apa ya Amar? Tumben banget tiba-tiba nelpon. Jadi begini Clara, aku sedang free sekarang. Kamu mau nggak jalan-jalan bareng sama aku? Maaf ya Mar, untuk sekarang sepertinya tidak bisa. Ada hal yang sangat penting sekali yang saya harus bahas di kantor. Saya tutup dulu ya Mar. Loh, Clara. Nampaknya lagi ada masalah serius Clara di kantornya. Kasihan dia. Apa aku bawain dia makanan saja ya? Makanan khas Malaysia, supaya moodnya dia bisa lebih baik lagi. Oke, aku bakal ke kantornya Clara sekarang. Yudi, kamu kapan sih nyari istri baru? Kamu gak kesepian apa gak ada istri? Yudi belum kepikiran, Bu. Kenapa sih, Bu? Terus aja masa Yudi nikah? Yudi itu lagi malas mikirin itu, Bu. Yudi, kamu itu harus balas dendam ke mantan istrimu Clara itu. Emang kamu mau diinjek-injek terus sama dia? Harga diri ibu ya, udah benar-benar direndahin sama dia. Jadi kamu harus balas dendam ke dia. Gak segampang itulah Bu. Nyari istri itu kayak nyari berlian. Gak segampang itu nyarinya Bu. Kalau kayak gitu, mending ibu aja deh yang cariin kamu istri. Ibu? Emang ibu bisa nyari Yudi istri? Yudi sih gak yakin ya. Nantangin ibu kamu. Enggak Bu, Yudi bercanda doang. Marah-marah mulu deh ibu ini. Makanya kalau orang tua ngomong itu didengerin. Iya Bu. Asal kamu tahu ya Yudi, ibu ini punya banyak teman dan anak-anaknya teman ibu itu kaya-kaya dan sultan. Gak mau ah. Loh,
Apa Yudi? Kamu belum ibu kenalin udah nolak aja? Pasti anak-anaknya temen ibu itu jelek-jelek semua. Yudi itu nggak mau, Bu. Yudi itu mau yang cantik. Cantiknya tuh yang kayak Clara. Clara itu loh cantik, Bu. Apa? Yudi? Kenapa? Kenapa kamu masih mikirin mantan istrimu Clara itu, ha? Ya ampun, Yudi kayak ada kerjaan belum selesai yang di kantor. Yudi pergi dulu ya, Bu. Yudi, Ibu belum selesai ngomong, Yudi. Ibu itu ngapain sih nyuruh aku cepet-cepet nikah? Mana mau dikenalin lagi sama teman-teman anaknya? Pasti jelek-jelek. Aku kan gak level sama yang jelek-jelek. Aku lo ganteng dan baru wibawa kayak gini. Aku harus dapat yang perfect dan cantik. Tapi aku jadi gak sabar deh ketemu sama bos bisnis ilegal yang sering aku bantu itu. Coba aku tanya bodyguardnya lagi deh. Selamat siang Pak Yudi. Ada yang bisa saya bantu Pak? Selamat siang. Jadi gini, kapan ya aku bisa ketemu sama bos kamu itu? Kebetulan aku lagi free banget nih hari ini. Kalau soal itu, saya akan memberitahu bos saya terlebih dahulu Pak Yudi. Jika sudah ada info dari bos saya akan menelpon Pak Yudi lagi. Oke, kalau kayak gitu, saya tunggu ya. Saya harus temui madam sekarang. Oh my god, Miranda. You cantik sekali sih, Miranda. Pasti seluruh orang itu terpesona sama kecantikan I. Permisi madam. Ada apa ya, bodyguard? Jadi begini madam, pejabat tinggi yang biasa membantu kita tadi menelpon saya madam. Ia ingin segera bertemu dengan madam. Terus you bilang apa sama dia? Saya bilang mohon tunggu konfirmasi dari madam dulu. Kalau saran saya sih lebih baik madam bertemu dengan Pak Yudi malam ini. Boleh juga sih. Hai, kebetulan gak sibuk sih malam ini. Kita ketemuan malam ini aja deh. Baik madam, akan saya sampaikan dulu ke Pak Yudi. Oke, bodyguard. Saya permisi ya madam. Halo? Sudah ada info? Kapan saya bisa bertemu sama bos kamu? Sudah Pak Yudi, bos saya ingin bertemu dengan Bapak malam ini. Bagaimana ya Pak Yudi? Wah, boleh. Di mana saya bisa bertemu sama bos kamu? Nanti akan saya kirimkan detailnya lewat chat ya Pak Yudi. Baik. Saya tunggu ya kabarnya. Baik Pak Yudi. Akhirnya, aku bakal bertemu bos bisnis ilegal yang sering aku bantu. Semoga dengan aku bertemu dengan bos ini, aku bisa mendapatkan duit yang lebih banyak lagi. Siapa tahu kan dia punya bisnis ilegal lain yang bisa aku bantu. Oke, aku harus siap-siap dulu sekarang. Madam, Gimana, bodyguard? beliau setuju untuk bertemu dengan madam malam ini. Nice, bodyguard. Ada yang bisa saya bantu lagi madam? Sekarang yuk pesenin ya. Restoran yang paling mewah dan megah di kota ini. Dia ini adalah relasi penting yang gak boleh kita sia-siain, bodyguard. Jadi kita harus memberikan kesan yang baik buat dia. Siap madam, akan saya pesankan sekarang. Kira-kira gimana ya rupa pejabat tertinggi itu? Wangi dan ganteng sih pastinya. Tapi kan itu pejabat tertinggi di luar negeri. Kalau yang di sini, jangan-jangan bau dan buruk rupa. Semoga gak kayak gitu deh. Oke, I harus siap-siap dulu sekarang. Baik asisten, kalau begitu meeting hari ini kita cukupkan ya sampai di sini. Saya permisi dulu ya asisten. Loh, Bu Clara mau kemana Bu Clara? Mau balik ke rumah asisten. Saya udah capek banget mikirin masalah ini soalnya. Mau saya antarkan Bu Clara? Gak usah asisten, saya bisa sendiri kok. Sekarang kamu pulang aja ya buat istirahat asisten. Baik Bu Clara. Halo Clara. Amar? Pak Amar? Maaf saya tiba-tiba datang ke sini nggak bilang-bilang. Kok kamu bisa ada di sini, Amar?
Bukannya tadi kamu bilang ada di Malaysia ya, Amar? Saya pakai pesawat pribadi menuju ke sini. Saya mau bawain kamu makanan. Asisten. Iya Bu Clara. Kamu ngapain ngintip-ngintip baunya Pak Amar? Maaf Bu Clara, baunya enak banget soalnya Bu Clara. Kayaknya enak deh Bu Clara. Kok repot-repot banget sih Amar bawain aku makanan ke sini. Jauh-jauh lagi dari Malaysia. Terima aja Bu Clara. Kalau nggak mau, buat saya aja nanti Bu Clara. Asisten. Maaf Bu Clara. Gak repot kok Clara. Saya khawatir sekali sebenarnya sama kamu. Tadi di telepon kamu sepertinya sangat panik sekali. Makanya saya bawain kamu makanan. Saya takut kamu tidak makan seharian gara-gara ada masalah di kantor. Maaf, saya hanya membawakan kamu makanan, Clara. Tapi kalau kamu emang perlu teman cerita, saya siap menjadi teman cerita kamu, Clara. Makasih banyak ya, Mar. Cie, Bu Clara. Asisten, kamu bisa diam nggak sih? Kali ini nggak bisa, Bu Clara. Kalau kata saya sih, mending Bu Clara cepet jadian deh sama Pak Amar. Asisten, lagi sekali kamu kayak gitu saya tambahin ya gaji bulanan kamu. Mau? Tidak, Bu Clara. Ya sudah, Clara. Kamu terima ya makanannya. Makasih banyak ya, Mar. Sama-sama. Semoga masalah kamu cepat selesai ya, Clara. Semoga ya, Mar. Maaf aku jadi ngerepotin kayak gini. Tidak masalah, Clara. Oh ya, Clara. Saya izin pamit ya, Clara. Buru-buru banget, Amar. Nggak mau mampir dulu. Mampir kemana nih, Bu Clara? Mampir ke rumah atau mampir ke hatinya Bu Clara nih? Asisten. Maaf, Clara. Untuk sekarang saya tidak bisa mampir. Saya kebetulan ada kerjaan di Amerika dan saya harus berangkat sekarang. Oh, begitu ya, Mar. Makasih banyak ya, Amar. Kalau begitu, hati-hati di jalan ya. Makasih ya, Clara. Saya pamit dulu ya, Clara. Cie, Bu Clara. Saltingnya Bu Clara. Asisten, kamu bisa diam gak sih, asisten? Kamu ini seneng banget ya manes-manesin saya di depan Amar. Kok Bu Clara tahu sih? Udah kelihatan. Kamu ini kenapa sih seneng banget ceng-cengin saya di depan Amar? Seneng banget ya kamu? Emang Bu Clara gak sadar apa, Bu? Gak sadar? Gak sadar bagaimana ya, asisten? Pak Amar itu ya suka sama Bu Clara. Gitu aja gak paham sih, Bu. Ya ampun, gak peka banget deh Bu Clara ini. Asisten, saya tuh lagi nggak mikir masalah cinta-cintaan sekarang. Saya ini lagi pusing sekali, asisten. Kalau sama Pak Amar ya Bu Clara itu dijamin deh nggak bakal pusing lagi. Kalau kata saya sih, mending Bu Clara cepetan nikah sama Pak Amar. Asisten, saya tuh nggak ada rasa sama Amar. Kamu nggak usah ngaco ya, asisten. Nikah itu nggak perlu ada rasa dulu, Bu. Nanti juga pelan-pelan bakal tumbuh rasa cintanya, Bu. Ada-ada aja ya kamu, asisten. Oh iya, apa aku buatin story aja ya makanannya Amar. Tadi aku belum bilang makasih dengan secara baik ke Amar. Soalnya aku panik banget tadi. Aku storyin aja deh. Terima kasih ya makanannya Amar. Akhirnya, aku udah siap untuk bertemu bos bisnis ilegal itu. Ya ampun, Yudi. Kamu udah ganteng, wangi, pintar lagi. Perfect banget sih kamu jadi cowok. Clara. Pasti sekarang kamu menyesal karena udah ngebuang aku. So banget sih jadi orang, merasa hebat banget ya. Baru bisa jadi bos bisnis skincare doang. Lihat aja ya, Clara. Aku bakal ngalahin kamu sebentar lagi.
buat story? Story apa yang dia buat? Apa? Clara dibawain makanan sama orang itu? Hah? Emangnya seperfect apa sih orang itu? Hah? Ternyata mereka makin dekat ya. Aku nggak bisa dikalahin kayak gini. Aku juga harus cepat dapat istri. Emangnya cuma dia doang yang bisa cepat dapat cowok? Aku nggak bisa diginiin. Aku nggak bisa dikalahin kayak gini. Permisi tuh. Clara, awas aja kamu Clara. Permisi tuan. Mbak, ngapain kamu nyamperin saya? Kamu nggak lihat saya lagi marah-marah? Iya tuan. Terus kenapa kamu manggil saya, ha? Mobilnya sudah siap tuan. Tuan harus berangkat sekarang sebelum tuan terlambat menemui orang penting yang tuan bilang tadi. Juga ya. Udah, saya bakal berangkat sekarang. Aku masih kesel banget sama Clara itu. Ini tempat pertemuan kita. Ini kan restoran paling mahal dan mewah di kota ini. Wah, tempat pertemuannya nggak main-main ya. Pasti dia sultan sekali nih. Permisi. Selamat malam. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya ada janjian ketemu dengan orang malam ini. Dan dia katanya udah reservasi. Baik, ditunggu sebentar ya, Pak. Atas nama Yudi Naraka, benar ya, Pak? Iya, benar itu saya. Baik, kalau begitu Pak Yudi, mari ikut saya menuju tempat paling private dan mewah di tempat ini. Wah, aku makin gak sabar buat tahu siapa orang itu. Pasti dia orang yang sangat kaya dan hebat banget. Aku kok jadi gugup kayak gini ya? Semoga aku bisa lancar ngobrol dengan orang itu. Ini dia tempatnya Pak Yudi. Siapa kamu? Selamat malam Pak Yudi. Perkenalkan, saya adalah orang yang sering menghubungi Pak Yudi untuk membantu bisnis ilegal bos saya. Oh, selamat malam. Bos kamu mana? Dia belum datang. Sudah Pak Yudi, beliau sedang menunggu di dalam ruangan sekarang. Di dalam ruangan? Wah, saya jadi gak enak ditungguin sama bos kamu. Tenang saja Pak Yudi, kami juga baru datang kok Pak Yudi. Mari ikut dengan saya Pak Yudi. Saya akan antarkan Pak Yudi bertemu dengan bos saya. Semoga pertemuanku dengan bos bisnis ilegal ini menghasilkan sesuatu yang baik. Semoga aku bisa menjadi sultan berkat dia. Silakan masuk Pak Yudi. Bosnya ternyata wanita. Wah, sangat tidak terduga sekali ya. Mana cantik banget lagi. Dia jauh lebih cantik daripada Clara. Pak Yudi, perkenalkan, ini adalah bos saya, Miranda Amara. Madam, perkenalkan ini Pak Yudi. Dia adalah pejabat tinggi yang sering kita ajak kerjasama. Halo. Halo. Madam, tugas saya untuk membawa Pak Yudi sudah selesai. Saya izin keluar dulu ya, Madam. Oke, thank you ya bodyguard. Sama-sama, Madam. You ternyata masih muda dan gagah banget ya. I kira you bakal seperti bapak-bapak yang buncit dan mencengkelkan. Iya, saya emang awet muda kok, Bu. Bu, you bilang I bu. Bukan gitu maksudnya. You can call me Miranda ya. Nama panggilan aja. Baik Miranda. Akhirnya kita bertemu juga ya. Oh ya, I mau berterima kasih banget sama you. Berkat bantuan you, bisnis ilegal I jadi lancar selancar-lancarnya. Thank you banget ya. Sama-sama. Saya bakal bantuin kamu terus kok.
Asalkan ada imbalannya aja. Saya perlu duit soalnya. Itu udah pasti dong. Asalkan you terus mau bantuin ayah, you harus singkirkan segala macam orang yang ingin menghalangi bisnis ilegal I. Asal you tahu ya, duit I dari bisnis ilegal ini sangat banyak banget. I itu kayak raya sekarang. Wah, pasti dia udah kaya banget nih sekarang. Cocok juga kalau dia jadi istriku. Udah cantik, kaya banget lagi. Ibu pasti bakal suka sama orang ini. Tapi pasti dia udah punya suami. Itu sih masalah kecil ya bagi saya. Saya kan pejabat tinggi di kota ini. Saya bisa ngelakuin apa aja. You ternyata udah pro banget ya. You emang cocok ayah ajak kerja sama terus. Oh iya, kamu ngejalanin bisnis ilegal ini sendirian? Tumben banget saya ngelihat bos bisnis ilegal yang seorang perempuan. Biasanya kan selalu pria. Atau jangan-jangan suami kamu yang ngejalanin ya? Bosnya itu I sendiri kok. Suami I udah meninggal dari lama. Suaminya udah meninggal? Dari lama? Wah, pas banget nih. Aku sama dia sama-sama cocok. Sama-sama duda dan janda. Sekarang aku ada kesempatan untuk bisa deketin dia. Jadi dulu suami I itu pernah ada masalah dengan mafia di Itali. And then suami I dibunuh deh sama mafianya itu. Wah, serem juga ya. Jadi sekarang I cuma hidup sendirian aja sama anak I. Kasian banget sih anak I. Dia hidup sendirian tanpa figur seorang daddy. Ternyata kisah hidup kita lumayan mirip ya. Aku juga punya satu anak perempuan dan sekarang cuma aku aja yang jagain dia. Cuman you, Yudi? Emang istri you kemana, Yudi? Kok cuma you doang yang jagain anak you? Aku diserahin sama istriku. Oh my god, I'm so sorry, Yudi. Kok bisa? Ya, dia nggak bersyukur aja sama aku. Makanya dia diserahin aku. Dia mau nyari yang lebih dari aku. Ampun, kasian banget ya you. Padahal you itu kelihatan sangat baik hati dan penyayang. Kalau boleh tahu, mantan istri you itu siapa? Siapa tahu I pernah bertemu sama dia. Namanya Clara. Dia punya bisnis skincare yang lagi hits banget sekarang. Nama skincare-nya CLA.RA. Apa? CLA.RA? Itu punya mantan istri you? Iya. Kok kamu kaget kayak gitu? Kamu langganan skincare CLA.RA ya? Bukan Yudi. You tahu kan bisnis ilegal yang lagi I jalanin sekarang? Kurang tahu sih. Wah, you selama ini bantuin I, tapi you nggak tahu bisnis ilegal yang I jalanin. Aku cuman ngelakuin yang kalian suruh aja. Misal buat ngapus dokumen, buat buka blokir kartu. Aku nggak baca dokumennya itu tentang apa. Jadi, I sekarang lagi menjalankan bisnis skincare. Nama skincare-nya itu Mr.MDA. Dan I sekarang lagi berusaha untuk menjadi nomor 1 di negara ini mengalahkan skincare CLA.RA. Mungkin dalam waktu 1-2 bulan ke depan, skincare I akan menjadi nomor 1 di negara ini, mengalahkan skincare mantan istri you itu, CLA.RA. Wah, luar biasa sekali orang ini. Ternyata dia punya tekad yang sama dengan aku. Dia pengen ngalahin Clara juga. Akhirnya aku menemukan orang yang tepat. Oke, aku harus nikah sama dia. Aku dan dia punya pemikiran yang sama. Aku harus cepet-cepet nikah sama dia supaya aku nggak dikalahin sama cowok lain. Apa sekarang aja ya? Aku minta nikah sama dia. Aku
Aku harus pikirin caranya dulu dengan matang supaya aku nggak salah langkah. Aku punya ide supaya dia nikah sama aku. Lihat aja ya skincare CLA.RA. Dengan bantuan mantan suami you ini, skincare IMR.NDA akan menjadi nomor 1 di negara ini. Jadi, you mau kan buat bantuin I menjadi skincare nomor 1 di negara ini? Atau jangan-jangan you masih nggak tega sama mantan istri you itu? Enggak dong Miranda, aku sangat setuju sekali. Aku juga ingin mengalahkan mantan istriku itu. Dia itu udah sering banget injak-injak aku. Dan sekarang, aku yang menginjak-injak dia. Bagus Yudi, Hai suka banget deh sama pemikiran you itu. Lama-lama Hai jadi suka deh sama you. Bagus. Ini saat yang pas untuk aku minta nikah sama dia. Miranda, sepertinya kita punya tujuan yang sama sekarang. Biar rencana kita bisa berjalan dengan lancar, gimana kalau kita berdua nikah? Sorry, I nggak salah dengar kan? You ngajakin I nikah. Masa aku bercanda sih Miranda? Ya aku jelas serius lah. Kita ini punya tujuan yang sama. Pengen sama-sama mengalahkan Clara. Dan kita berdua ini sama-sama cocok. Sama-sama janda dan duda. Jadi ya menurutku kita pantas sih buat nikah. You sehat kan Yudi? Kamu kenapa sih Miranda? Kamu gak lihat aku? Aku jelas-jelas sehat dan happy banget. Apalagi setelah kamu bilang pengen mengalahkan Clara. Aku jadi tambah semangat sekarang. Kenapa you harus nikah sama I? Karena aku mau bantuin kamu lah. Dan kita juga punya tekad yang sama. Sama-sama mengalahkan Clara. Makanya aku ngajak kamu nikah sekarang. Ya I tahu Yudi, but harus nikah juga kan sama you? Emangnya kenapa? Karena kita baru kenalan. Nanti aja pas nikah kita kenalannya lebih dalam. Makanya kita nikah aja sekarang. Tapi oke, stop. Kita stopin aja pembicaraan ini ya. I nggak mau nikah sama you. Gak mau. Astaga Miranda. Emangnya aku kurang apa sih? Ganteng iya, wangi iya, pintar juga iya. Aku tuh perfect. Gak ada yang kurang dari aku. Wow, you terlalu over pede banget ya Yudi. Asal you tahu ya, I itu nggak mau nikah sama pejabat biasa kayak you. Apalagi penampilannya biasa dan jauh dari kata tampan. Oke, kalau kamu nggak mau nikah sama aku nggak bakal mau bantuin bisnis ilegalmu lagi. Maksudmu apaan Yudi? Ya sekarang pilihannya cuma 2 Miranda. Kamu nikah sama aku, atau aku nggak bakal mau bantuin bisnismu lagi. You jangan macem-macem ya sama I itu punya bukti kalau you pernah korupsi. You mau I jebloskan ke penjara. You kira sebelum I bekerja sama dengan you, I nggak punya kelemahan you. You jangan sok macem gue ya. Silakan aja buat aku di penjara. Kalau aku di penjara, nggak bakal ada yang bisa bantuin bisnis ilegalmu lagi. Dan apa? Bisnismu bakal ditutup dan kamu bakal bangkrut. Kamu mau kayak gitu Miranda? Kamu mau cari orang yang bisa bantuin bisnis ilegalmu? Nggak ada yang mau. Cuman aku yang bisa bantuin kamu. Sialan, berani banget ya dia ngancam I. Tapi ada benarnya juga sih orang ini. Kalau bukan dia yang bantuin bisnis ilegal I, siapa lagi yang bisa ajak kerja sama? Tapi masa I harus nikah dengan muka standar kayak dia sih? I itu harusnya nikah dengan spek seperti Jeffrey Nicole atau orang-orang ganteng yang lain deh. Gila banget nikah sama orang ini. Mana? Aku nggak bisa nunggu lama-lama ya.
Pilihan ada di kamu sekarang. Oke, yuk kasih waktu Ai sebentar. Yuk tunggu di sini. Bodyguard! Madam, ada yang bisa saya bantu, Madam? Ini gawat, bodyguard! Gawat! Ada apa ya, Madam? Pak Yudi membuat ulah. Perlu saya usir dia dari sini, Madam. Jangan! Ai nyamperin you, karena Ai lagi bingung banget ini sekarang. Ada apa, Madam? Madam perlu minum. Perlu saya belikan air sekarang. No, bodyguard. Bukan itu. Jadi bodyguard, Yudi barusan ngajain Ai untuk nikah sama dia. Pak Yudi mengajak Madam menikah. Kok bisa, Madam? Ai cerita sama Yudi tentang tekad Ai yang sangat-sangat besar. Dan ternyata Yudi juga mempunyai tekad yang sama seperti Ai, mengalahkan bisnis skincare CLA.RA. Wah, kalau soal itu sepertinya bagus, Madam. Dari yang saya tahu, Pak Yudi itu udah dari lama tidak mempunyai istri. Asal you tahu ya bodyguard, mantan istrinya Yudi itu ternyata Clara, pemilik skincare CLA.RA. Itu sama dengan Ai, pengen mengalahkan Clara. Tapi emang harus banget ya, sampai harus nikah segala. Kalau menurut saya, Madam, tidak ada salahnya Madam menikahi Pak Yudi agar bisnis ilegal Madam bisa terus berkembang dan semakin lancar dengan bantuannya Pak Yudi. Masalahnya bodyguard, Ai itu gak cinta sama dia. Ai itu gak mau nikah sama orang yang Ai gak cinta. Nikah itu tidak memerlukan cinta, Madam. Asalkan Madam mempunyai tekad dan tujuan yang besar, saya yakin Madam dan Pak Yudi akan sukses di bisnis ini dan akan bisa segera mengalahkan bisnis skincare sebelah. Masuk akal juga ya, pola pikir you bodyguard. Jadi bagaimana, Madam? Madam mau menikah dengan Pak Yudi? Oke bodyguard, Ai bakal menikah dengan dia. Iya, Madam. Menurut saya itu adalah keputusan yang paling baik agar bisnis skincare Madam bisa berjalan dengan lancar. Tapi bodyguard, masa Ai harus nikah sih sama orang itu? Ya udahlah Miranda, gak apa-apa. You gak apa-apa nikah sama dia. Yang penting, bisnis ilegal you gak ditutup dan you gak bakal bangkrut-bangkrut lagi. Fighting Miranda. Mana sih dia? Lama banget sih. Apa jangan-jangan dia kabur lagi? Mampus. Kalau dia kabur, kan cuma dia doang sumber pendapatanku sekarang. Hah? Aku harus cari dia sekarang. Datang juga ya kamu? Aku kira kamu bakal kabur. Enggak lah, Hai itu bukan orang seperti itu. Jadi gimana Miranda? Kamu mau kan nikah sama aku? Cuman aku aja loh yang bisa bantuin kamu sekarang. I sudah memutuskan kalau I bersedia menikah dengan you. Tapi ingat Yudi, you harus terus mau bantuin bisnis ilegal I. Dan kita harus bisa mengalahkan mantan istri you itu. Ngerti Yudi? Ngerti dong Miranda. Kan cuma itu aja tujuanku. Oke Yudi, kita bakal melangsungkan pernikahan itu secepatnya. Gimana guys videonya? Seru kan? Seru lah, kan ada aku soalnya. Mending kalian like dan share video ini sekarang sebelum aku tantrum ke kalian. Makasih ya. Feli, passwordnya.